Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan channel YouTube Kebun Zuhdan. Oke, saat ini di depan saya ada salah satu jenis tanaman ya yang masih langka untuk di level Indonesia ya. Karena ini memang endemik Australia, Aussie ya. Plum Aussie. Jadi antara Indonesia dan Australia ini kan tidak terlalu jauh ya. Meskipun Australia sedikit agak ke selatan, tapi tanaman-tanaman endemik Australia itu bisa apa namanya bisa tumbuh di Indonesia, teman-teman. Dan Australia itu juga sama, salah satu penghasil tanaman buah yang cukup banyak ya. Plum Aussie, kemudian ada Abiu, kemudian ada Srikaya Aussie ya, atau Srikaya Jumbo new varietas, kemudian Jambu Aussie yang merah itu ya, kemudian ada Mangga Irwin, dan masih banyak lagi teman-teman yang barangkali saya juga belum tahu tanaman-tanaman jenis lainnya ya. Oke, jadi memang karena kan Australia, kemudian Indonesia, kemudian Brazil ya, itu kan memang negara-negara dengan daratan yang cukup besar ya, dengan hutan yang cukup luas, sehingga memang pasti koleksi tanamannya, tumbuhannya pasti banyak teman-teman semuanya. Nah, baik, kembali ke Plum Aussie. Jadi ini adalah endemik Australia, kemudian buahnya itu ya mungkin sebola bekel, di atasnya kelereng kali ya, sebola pimpong tapi di bawahnya bola pimpong. Nanti kalau matang itu warnanya kan seperti anggur ya, kayak merah hitam kejingga-jinggaan gitu kali ya. Dan rasanya manis, ada sedikit sepatnya. Nah, itu yang bikin nikmat banget teman-teman, seger. Nah, itulah Plum Aussie. Plum Aussie itu pembibitannya ada yang setek, ada yang cangkok teman-teman, dan ini termasuk yang agak sulit untuk diperbanyak ya. Jadi memang makanya harganya masih lumayan mahal harganya. Dan di kita sudah ada yang indukan sejempol kaki. Nah, kalau ini memang masih kecil banget sih, masih kecil banget. Dan dia biasanya itu berbuah ketika batangnya itu udah diameter 10 sampai 20 lah. 10 sampai 20 mili ya. 10 sampai 20 mili itu baru dia umumnya baru belajar berbuah. Nah, kalau seperti ini sih memang biasanya pembesaran pembesaran batang, perbanyakan akar, perbanyakan ranting itu dulu sih. Dan biasanya juga Plum Aussie itu di bunga pertama kecenderungannya dia ada gagal atau rontok ya teman-teman. Tapi setelah itu mulai berkembang, kemudian mulai belajar berbuah. Nah, kalau trik-trik yang saya pakai itu kemarin, misal memang fokusnya dulu adalah pembesaran batang ya teman-teman ya, setidaknya sejempol kaki lah. Nah, itu baru dia sudah mulai terbiasa berbuah teman-teman. Plum Aussie ya, sejempol kaki batangnya kira-kira, terus jempol tangan itu juga sudah mulai belajar berbuah, mulai belajar berbunga. Kalau bunga pertama sih di tempat saya kemarin sih rontok teman-teman, masih rontok. Kemudian ada trik-trik lain ya, kayak semacam pemangkasan, kemudian pengerutan batang bawah. Nah, itu juga saya terapkan, ternyata cukup efektif banget sih, cukup efektif banget. Dan saat ini di pot 50 itu di tempat saya sudah berbuah, tinggal berubah warna ya, dan muncul lagi bunga dan bakal buahnya. Masya Allah, berarti ini tanaman bener-bener adaptif banget gitu teman-teman ya. Buahnya belum selesai udah muncul lagi bakal buah lainnya. Mantap ya, recommended banget sih untuk ditabulampotkan teman-teman ya. Tabulampot Plum Aussie atau endemik Australia. Sebenarnya sih ada plum-plum yang lainnya ya, plum Manila dan sebagainya, tapi saya yang punyanya adalah jenis Aussie. Seperti itu teman-teman. Jadi memang harganya masih tinggi dan dicangkok juga susah banget. Kemudian ya untuk berbuahnya memang nunggu batangnya agak besar sedikit teman-teman, harus bersabar. Ya itu sih kunci-kunci tabulampot ya, memang
tidak semua tanaman kadang nggak bisa dicangkok juga dan macam-macam sih karakternya ya. Tapi adaptif sih untuk di lingkungan Indonesia. Plum Aussie baik dataran rendah juga masih oke aja sih. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang masih ragu, silahkan untuk koleksi tabu lampat Plum Aussie. Tapi memang harganya masih lumayan seperti ini teman-teman, masih ini masih harganya masih tinggi ya, masih tinggi, tapi tidak mengecewakan teman-teman, tidak mengecewakan untuk ditabulampotkan untuk jadikan koleksi. Nah paling itu dulu ya informasi yang bisa saya berikan tentang Plum Aussie. Kalau stok-stok yang lainnya sih, maksudnya media tanam dan sebagainya sih nggak ada masalah teman-teman. Iya siap. Jadi untuk media tanam sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Sekam, tanah, kohe ya 1:1 seperti itu teman-teman. Oke ya, demikian dulu informasi yang saya sampaikan mengenai Plum Aussie. Ini kita pakai polybag 40, jadi buat pembesaran dulu. Nah ini udah mulai subur banget teman-teman. Ini pembibitannya dari cangkok, tapi itu pun susah banget teman-teman, jarang, masih kemungkinan berhasilnya itu sedikit. Jadi memang kemudian juga masih langka, jadi harganya masih tinggi. Meskipun seperti ini harganya masih lumayan. Oke, selamat mencoba, terima kasih.